Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan anatomi organ bagian mulut. Sebelumnya, apa sih mulut itu? Mulut adalah rongga awal saluran pencernaan yang menjadi pintu masuk makanan, minuman, dan udara ke dalam tubuh. Mulut ini terletak di bagian bawah wajah. Mulut juga dilengkapi berbagai struktur penting yang bekerja sama untuk memproses makanan, bernafas, serta memproduksi suara untuk berkomunikasi. Secara keseluruhan, mulut merupakan tempat terjadinya dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama ada pencernaan mekanik. Pencernaan ini dilakukan oleh gigi, lidah, bibir, dan pipi yang akan bekerja sama untuk menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan ini dilakukan oleh enzim amilase dalam saliva yang mulai memecah karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Setelah makanan dikunyah dan bercampur dengan saliva hingga membentuk bolus makanan, lidah akan mendorong bolus tersebut menuju faring untuk kemudian masuk ke esofagus dan dilanjutkan ke lambung. Selanjutnya, saya akan membahas bagian organ yang ada di dalam rongga mulut. Organ yang pertama yaitu bibir atau labium. Bibir merupakan struktur yang berada di bagian paling luar rongga mulut dan tersusun atas jaringan otot, kulit, serta membran mukosa. Fungsi dari bibir sendiri yaitu yang pertama ada memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut. Yang kedua, berperan dalam proses berbicara dan pembentukan ekspresi wajah. Dan yang ketiga yaitu menjaga makanan agar tidak keluar dari rongga mulut. Di dalam bibir terdapat banyak sekali pembuluh darah dan ujung syaraf, sehingga organ ini sangat sensitif terhadap sentuhan, suhu, maupun rasa sakit. Organ yang kedua yaitu pipi atau buka. Pipi ini membentuk dinding samping rongga mulut dan sebagian besar tersusun oleh otot buccinator. Fungsi dari pipi sendiri yaitu yang pertama, menjaga makanan tetap berada di antara gigi selama proses pengunyahan. Yang kedua, membantu dalam berbicara dan membentuk kontur wajah seseorang. Organ yang ketiga yaitu gusi atau gingiva. Gusi merupakan jaringan lunak yang mengelilingi dan menopang gigi. Fungsinya yaitu ada melindungi akar gigi, menjaga gigi tetap tertanam kuat pada rahang, serta menghalangi bakteri agar tidak masuk ke jaringan yang lebih dalam. Organ yang keempat ada gigi atau dentes. Gigi adalah salah satu organ utama dalam rongga mulut yang berfungsi dalam pencernaan mekanik. Nah, apa sih pencernaan mekanik itu? Pencernaan mekanik adalah proses menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil agar memudahkan dalam sistem pencernaan selanjutnya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada gigi seri atau incisivus yang berfungsi memotong makanan, ada gigi taring atau caninus berfungsi merobek makanan, kemudian ada gigi premolar berfungsi menghancurkan makanan, dan gigi molar atau gigi geraham yang berfungsi menggiling dan menghaluskan makanan. Organ selanjutnya yaitu lidah atau lingua. Lidah adalah organ otot yang sangat fleksibel dan terletak di dasar rongga mulut. Fungsi lidah yaitu yang pertama, membantu proses mengunyah dengan mengatur posisi makanan agar berada di antara gigi. Yang kedua, membantu proses menelan dengan mendorong makanan menuju faring atau tenggorokan. Yang ketiga, membantu pembentukan suara saat berbicara. Yang keempat, sebagai organ pengecap rasa, baik manis, asin, asam, pahit, maupun umami. Organ yang keenam yaitu langit-langit mulut atau biasa disebut palatum. Palatum ini merupakan bagian yang membentuk atap rongga mulut dan memisahkan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Palatum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada palatum durum atau langit-langit keras. Palatum durum ini terletak di bagian depan dan tersusun atas tulang.
Fungsinya yaitu memberikan struktur yang kuat pada rongga mulut dan membantu proses mengunyah. Bagian yang kedua yaitu ada palatum mole atau langit-langit lunak. Letaknya yaitu di bagian belakang dan tersusun atas jaringan otot. Secara otomatis, bagian ini akan terangkat ketika proses menelan. Fungsinya yaitu untuk menutup jalur rongga hidung agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Organ yang ketujuh ada anak tegak atau uvula. Bagian ini merupakan struktur kecil yang menggantung pada bagian belakang langit-langit lunak. Meskipun kecil, fungsinya hampir sama dengan organ yang lain, yaitu yang pertama, membantu proses menelan, yang kedua, membantu pembentukan suara saat berbicara, dan yang ketiga, mencegah makanan dan minuman masuk ke rongga hidung ketika proses menelan. Selanjutnya ada kelenjar ludah atau glandula salivaria. Di dalam rongga mulut terdapat 3 pasang kelenjar ludah utama, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kelenjar-kelenjar tersebut menghasilkan saliva atau air liur. Saliva memiliki berbagai fungsi penting, yaitu yang pertama, membasahi makanan, yang kedua, mempermudah proses menelan, yang ketiga, menjaga kelembapan rongga mulut, dan yang keempat, membantu membersihkan sisa makanan yang menempel pada gigi. Organ yang terakhir yaitu tonsil atau amandel. Bagian ini terletak di belakang rongga mulut dekat tenggorokan. Tonsil merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Fungsinya yaitu membantu mengenali dan melawan mikroorganisme seperti bakteri dan virus yang masuk melalui makanan maupun udara yang kita hirup. Dengan demikian, tonsil berperan sebagai salah satu garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa rongga mulut terdiri atas berbagai struktur penting seperti bibir, pipi, gusi, lidah, langit-langit mulut, uvula, kelenjar ludah, gigi, dan tonsil. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama dalam proses mengunyah, mengecap, berbicara, menelan, serta memulai proses pencernaan makanan. Sekian penjelasan mengenai anatomi organ mulut dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun penjelasan yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.